You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue bakal update info mengenai El Dirgat yang rame banget di media sosial tentang kembalinya seorang Mykhailo Mudryk dan info terupdate mengenai transfer Januari dari Chelsea. Sebelum mulai, gue pengen sapa-sapa dulu semua True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cianjur, True Blue dari Cikampek, dan True Blue dari Sepatan Timur. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue. Dan selalu setia meramaikan kolom komen. Kalian bisa bantu gue juga dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Buat yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Sebelum gue mulai berita-berita ini, gue pengen mengucapkan selamat buat Koulibaly, Nicolas Jackson, Mamadou Sarr, dan Eduardo Mendy yang sudah berhasil membawa Senegal memenangkan AFCON kedua kalinya tadi malam setelah menang dramatis di laga final melawan tuan rumah Maroko. Dalam laga final yang berlangsung di Rabat kemarin, gol kemenangan dicetak oleh Pepe Gueye pada masa perpanjangan waktu. Pertandingan ini sempat diwarnai aksi protes dari pelatih Senegal yang memaksa untuk walk out ya, mengajak seluruh pemain walk out karena penalti yang didapatkan oleh Maroko di menit-menit akhir. Tapi sayangnya penalti yang dieksekusi oleh Ibrahim Diaz ini gagal menjadi gol dan berhasil ditangkap oleh mantan pemain Chelsea, seorang Eduardo Mendy yang tampil luar biasa di pertandingan kali itu. Luar biasa Senegal perjuangannya, dan selamat buat seluruh mantan pemain Chelsea dan Mamadou Sarr yang saat ini masih menjadi pemain Chelsea dan juga Nicolas Jackson. Kita ke berita pertama, Cole Palmer yang masih belum menunjukkan tanda-tanda kembali ke penampilan terbaiknya ya. Di laga melawan Brentford, Palmer terlihat sangat kesulitan untuk tumbuh di dalam game. Banyak dribbling yang dilakukan oleh Cole Palmer ini gagal passing yang berhasil diintercept oleh para defender Brentford dan juga serangan yang selalu mandek di kaki Cole Palmer. Penampilannya jauh berbeda dengan yang biasa kita saksikan, terutama saat Cole Palmer tampil di final Club World Cup di akhir tahun kemarin ya. Dilansir dari Chelsea Dodgers, dikutip dari Simon Johnson, sumber menyatakan Palmer sudah fit 100% tapi masih dalam masa peningkatan match fitness setelah lama tidak bermain. Kita tahu pertandingan melawan Brentford adalah pertandingan 90 menit pertama Cole Palmer setelah dilanda berbagai macam cedera ya. Match keempat dia juga di musim ini yang full dimainkan. Absen sejak September ya. Dia termasuk pemain yang selalu on off di daftar pemain starting 11-nya Enzo Maresca pada musim ini. Dan mulai dimainkan kembali itu sejak akhir November kemarin dan sampai saat ini belum juga menunjukkan performa terbaiknya. Cedera pangkal paha akut yang kemarin diderita oleh Cole Palmer ini ada kemungkinan akan terjadi berulang kali ya. Cedera ini diderita Palmer pada saat pemusatan pelatihan setelah gelaran Club World Cup di bulan Agustus kemarin. Cedera ini memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan, yang utama adalah rasa nyeri akut di area paha dan perut pada saat Cole Palmer melakukan sprint atau sudden move ya, atau pada saat menendang bola. Karena itu kenapa Cole Palmer terlihat sangat kesulitan untuk melakukan berbagai macam skill yang biasa dia lakukan di atas lapangan ya. Selain itu, cedera ini juga membuat rasa kaku pada paha, sensasi robek pada otot paha. Itu dia ya. Jadi banyak banget True Blue yang komen di kolom komen di beberapa video gue, terutama di Rate the Player kemarin, yang menyatakan bahwa Cole Palmer sebaiknya tidak dimainkan, diganti atau dan lain-lain. Gue pengen mengingatkan bahwa Cole Palmer ini adalah seorang pemain yang berjasa buat Chelsea ya. Dia hadir di saat Chelsea sedang terpuruk dan membawa permainan terbaiknya dan mampu menggendong Chelsea sampai dengan ke papan atas Premier League ya. Dan sebenarnya di awal musim Palmer ini memiliki opsi untuk dilakukan operasi oleh Chelsea pada saat itu ya, dilansir dari Simon Johnson. Tapi dengan kondisi saat ini terutama menjelang Piala Dunia, Palmer memutuskan untuk melakukan rehabilitasi konservatif ya. Rehabilitasi ini sendiri memakan waktu yang cukup lama, 3 bulan lebih tanpa memainkan game terbaik, tentu membuat Palmer juga cukup frustasi ya. Jadi dia berusaha untuk terus bermain buat Chelsea dan mengamankan posisi Cole Palmer di Inggris untuk gelaran Piala Dunia di tahun ini. Kita bisa lihat ya saat melawan Brentford kemarin bagaimana frustasinya Cole Palmer. Selebrasi Palmer yang dia dapatkan setelah mendapatkan atau mengeksekusi tendangan penalti itu juga seperti tidak biasa. Palmer juga di akhir pertandingan terlihat duduk murung ya setelah match, walaupun Chelsea berhasil memenangkan pertandingan melawan Brentford dengan skor 2-0. Menurut gue itu adalah tanda-tanda signifikan rasa frustasi yang ditunjukkan Cole Palmer yang saat ini sedang berada di dalam tekanan ya. Pasti dia stres dan juga sangat frustasi untuk
bisa kembali memainkan penampilan terbaiknya. Dan kita sebagai seorang fans, seperti yang udah gue jelaskan, Cole Palmer ini adalah salah satu pemain yang berjasa mengangkat kembali trah Chelsea di kancah internasional dan Eropa. Dia berhasil membawa 2 piala Club World Cup dan juga Conference League dan tampil sangat luar biasa di partai final. Banyak juga narasi yang menyatakan bahwa Cole Palmer adalah one season wonder dan gue nggak sepakat dengan hal itu. Dan di momen seperti ini, di saat seorang pemain yang sudah berjasa buat Chelsea sedang down dan frustasi, itu adalah tugas para supporter untuk terus mensupport Cole Palmer dan membuat dia kembali mendapat kepercayaan diri sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi gue berharap semua True Blue di sini sudah bisa menilai dengan objektif apa yang sedang terjadi dengan Cole Palmer. Dia sedang berjuang untuk memulihkan diri setelah cedera panjang, dan seperti yang sudah gue jelaskan juga, cedera pangkal paha itu bukan sesuatu yang mungkin gampang atau sepele ya. Gue pribadi yang pernah merasakan cedera Achilles untuk melakukan operasi itu juga punya pertimbangan ya. Gue seorang yang tidak aktif bermain bola dan bukan pemain profesional aja mempertimbangkan apakah gue bisa kembali berjalan dengan baik atau enggak dan lain-lain. Apalagi seorang pemain bola muda yang punya masa depan yang cukup lama ya. Ini tentu akan mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan operasi. Jadi kita hargain bagaimana Cole Palmer bisa kembali ke performa terbaiknya dan semoga aja dia mampu dengan lebih cepat lagi untuk menemukan top formnya di Chelsea ya. Kita ke berita selanjutnya. Jeremy Jake semakin dekat ke Chelsea, dilansir dari The Blues Feed. Sesuai laporan bersama Simon Phillips, Chelsea telah meningkatkan pembicaraan tatap muka dengan Rennes hari ini dan kini semakin dekat mencapai kesepakatan biaya transfer untuk Jake. Rennes awalnya mematok harga 60 juta pound sterling, angka yang tidak mau dipenuhi oleh Chelsea. Diskusi saat ini berfokus pada paket senilai sekitar 55 juta pounds termasuk bonus dengan biaya pokok lebih rendah di kisaran 45 juta pounds. Chelsea ingin bergerak cepat mengingat Bayern Munchen dan Liverpool ini diperkirakan juga akan aktif mencari bek tengah musim ini. Kesepakatan personal sudah tercapai dan Jake sangat ingin pindah ke Chelsea secepatnya. Dilansir juga dari Fabrizio ya. Jajaran manajemen Chelsea saat ini sedang menuju ke Prancis untuk melakukan negosiasi dan segera memutuskan pembelian untuk Jeremy Jake. Jadi ini kita lihat bagaimana seorang Jeremy Jake ini sangat highly rated ya dari para manajemen. Menurut gua harga 45 juta untuk seorang pemain berumur 20 tahun dari Ligue 1 ini juga agak sedikit kemahalan ya, walaupun katanya Jeremy Jake ini adalah salah satu the rising star dari Prancis. Kita tahu kita punya Badiashile, punya Axel Disasi yang juga pada saat itu disebut-sebut sebagai seorang rising star. Bahkan mereka jauh lebih matang daripada Jeremy Jake. Dan pada saat didatangkan ke Premier League, gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh dua pemain ini ya. Kecuali Wesley Fofana yang memang sudah di-nurture sebelumnya di Leicester dan terbukti akhirnya bisa perform juga. Tapi kita tahu Wesley Fofana juga memiliki masalah pada cedera yang akhirnya membuat Wesley Fofana ini selalu tampil inkonsisten di setiap pertandingan. Nah, gue pengen minta pendapat kalian juga, apakah seorang Jeremy Jake ini worth it untuk harga 55 juta pound sterling, atau justru sebaiknya kita membeli beberapa opsi lain ya yang kemungkinan besar itu bisa jauh lebih form dan siap untuk dimainkan di Premier League ya. Angka ini juga harusnya membuat seorang Jeremy Jake itu nggak lagi menjadi investasi ya. 55 juta pounds ini harus membawa seorang pemain yang siap dimainkan untuk first team player dan mampu memberikan impact yang instan buat Chelsea di sisa musim ini. Gue juga sudah bahas kemarin soal Jeremy Jake, kenapa seorang pemain ini mampu atau cocok untuk dimainkan di sistem Liam Rossonier ya. Seperti yang kita tahu, Jeremy Jake adalah seorang pemain yang mampu membawa bola dengan sangat baik. Dia juga memiliki passing yang bagus dan juga areal duel yang cukup baik. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan Liam Rossonier dan para sporting director ini untuk merekrut seorang Jeremy Jake. Tapi ini juga akan menjadi highly risk buat para sporting director Chelsea di musim ini ya. Ada Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart yang memutuskan untuk membeli pemain ini, dan jika pemain ini gagal, gue yakin dan harusnya ya Ekbali dan Todd Boehly ini mampu melakukan review untuk performa dari para sporting director ini. Dikutip dari Times, poin kunci bagi Chelsea jika ingin melakukan transfer di jendela ini berkaitan dengan sanksi olahraga UEFA akibat pelanggaran aturan keuangan. Chelsea wajib mencatat neraca transfer positif dalam daftar skuad Eropa mereka. Artinya biaya pemain baru yang didaftarkan ke skuad Liga Champions harus ditutup oleh penjualan pemain dari skuad tersebut.
Namun sumber internal klub menegaskan bahwa Chelsea sudah menyisakan fleksibilitas. Mereka masih punya ruang finansial dalam neraca transfer untuk menambah satu pemain tanpa harus mengeluarkan siapapun dari skuad Eropa. Nah, kita lihat nanti ya setelah pembelian Jeremy Jeke ini apakah akan ada sanksi atau memang secara perhitungan ini para sporting director sudah berhasil mengkalkulasikan seluruh kerugian dengan aturan dari UEFA. Ya, kalau enggak itu tentu Chelsea akan mendapatkan hukuman lagi dan ini akan berbuntut panjang untuk performa Chelsea ya. Selain itu di berita berikutnya Chelsea juga diinfokan melirik pemain RB Leipzig. Dilansir dari Simon Phillips dikutip dari Sky Jerman. Chelsea di antara beberapa klub tertarik merekrut pemain sayap RB Leipzig Yan Diamonde. Nah, Dan Diamond ini adalah seorang pemain dari Pantai Gading ya, berusia masih muda juga, 19 tahun. Ini tampil impresif dari 16 pertandingan yang berhasil dia lakukan dengan RB Leipzig. Diamonde mencatat 6 gol dan 2 assist untuk Leipzig. Saat ini Diamonde dipatok seharga 70 juta euro. Pemain ini memiliki kontrak hingga 2030 dan memiliki release clause sebesar 100 juta euro. Diamonde sendiri pernah memposting bahwa dirinya ingin segera bergabung dengan Liverpool. Jadi ini satu eh, pemain yang cukup menarik ya kalau dilihat dari sisi statistik dan juga angka. Diamonde ini seorang pemain goal scoring winger. Tapi ingat RB Leipzig terus juga Liga Jerman kita memiliki Jimmy Gittens ya yang sempat bersinar terang di Dortmund. Akhirnya dibeli Chelsea dengan harga 70 juta, tapi sampai saat ini Jimmy Gittens masih kesulitan untuk berkembang dan mengeluarkan performa terbaiknya di Premier League ya. Dan menurut gua harga-harga segitu harusnya sudah menjadi first team player yang memang siap dimainkan. Kita tahu Manchester United membeli Buemo, membeli Juna itu juga nggak lebih dari 70 juta ya. Jadi gue sangat berharap semoga Chelsea ini bisa segera mengubah cara mereka untuk merekrut pemain dan melihat jauh lebih penting sebuah performa atau pemain yang ready untuk membantu tim dibandingkan melakukan investasi ya. Nah, coba tulis pendapat kalian mengenai Diamonde. Apakah pemain ini adalah memang pemain yang akan membantu Chelsea untuk meningkatkan lini serang di musim ini maupun di musim depan ya. Berita berikutnya ini protes para fans yang terjadi di laga sebelum melawan Brentford. Sebanyak 200 orang berkumpul di luar Stamford Bridge sebelum laga melawan Brentford kemarin. Mereka membawa poster berisikan protes mengenai cara manajemen mengelola klub pada saat ini, meneriakkan nama Roman Abramovich, Maresca, dan yel-yel Bluko out. Hal ini selain banyak didukung oleh para fans di media sosial, tapi banyak juga yang mengkritik pesan yang disampaikan karena tidak tepat. Menginginkan Abramovich kembali ke Chelsea itu tentu tidak mungkin dengan situasi geopolitik dan juga yang sudah dilalui. Itu adalah hal yang menurut para fans di media sosial yang mengkritik kegiatan ini sangat tidak mungkin dilakukan dan tidak sesuai dengan apa yang disuarakan oleh para fans untuk aksi kali ini ya. Dan juga menginginkan Maresca kembali itu juga sama dengan apa yang diminta untuk mengembalikan Abramovich ya. Para pihak menginginkan fans lebih fokus kepada Paul Winstanley dan Lawrence Stewart untuk dievaluasi dan dirombak. Itu adalah hal terpenting yang harusnya disampaikan di proses atau aksi yang terjadi kemarin. Itu yang reaksi dari para fans Chelsea di media sosial baik yang pro maupun kontra ya. Karena kemarin katanya ada sekitar 200 orang yang berkumpul dan aksi ini akan terus berlanjut. Mengingat masih sama ya cara Chelsea untuk mengelola klub sampai saat ini. Apalagi menurut gue kalau misalnya Jeremy Jeke dan Duemendo ini akan benar-benar dibeli Chelsea dengan harga yang mahal, gue yakin pasti para fans juga akan sangat keberatan dengan keputusan itu. Kita ke berita utama tentang Lord Eldirgat Mykhailo Mudryk. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id. Spekulasi mengenai kembalinya Mykhailo Mudryk sedang ramai dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini ya, di beberapa hari berikut ini ya. Banyak pihak yang berspekulasi status larangan Mudryk dicabut per tanggal 17 Januari kemarin ya. Tapi ada juga yang mengatakan hal tersebut tidak benar karena FA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi dan Chelsea pun di websitenya setelah gue cek juga tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kembalinya Mykhailo Mudryk. Banyak banget berita-berita hoax yang beredar di media sosial yang menampilkan Mudryk dengan jersey training Chelsea dan dengan caption Mudryk is back ya. Dan beberapa forum Chelsea juga sudah menyatakan bahwa Mudryk ini belum kembali dan sampai saat ini berita tersebut tidak benar ya.
Tapi menurut The Secret Source, ini lagi-lagi ya forum yang cukup menurut gue bisa dijadikan salah satu sumber yang valid ya. Eksklusif, Mykhailo Mudryk diproyeksikan baru akan kembali bermain pada musim 2026-2027. Jadi kalaupun Mudryk kembali, itu kemungkinan besar dia akan kembali di tahun depan ya. Karena menurut informasi juga ban atau larangan yang ditetapkan untuk Mudryk dari FA ini seandainya Mudryk tidak terbukti bersalah itu baru bisa diangkat di akhir musim ini atau sekitar bulan Juni, Juli, Agustus ya 2026. Dengan begitu berarti Mudryk akan kembali dan bisa merumput. Kalau misalnya Mudryk tidak bersalah itu baru di musim depan. Jadi yang bilang bahwa Mudryk akan kembali di bulan Januari ini itu tentu tidak benar ya. Dan Chelsea katanya pada saat kepulangan Mudryk itu berencana akan meminjamkan ke Strasbourg agar ia bisa memulihkan kebugaran dan kembali mendapat menit bermain setelah absen yang panjang. Timeline pastinya juga belum jelas, bisa dimulai awal musim panas ini atau Januari tahun depan. Ya, jadi bisa dimulai di awal musim 2026-27 atau di winter transfer musim depan ya. Mudryk dituduh dan terbukti menggunakan doping jenis meladonium yang dilarang digunakan para atlet sepak bola. Sampai sekarang proses investigasi masih berjalan untuk membuktikan apakah Mudryk bersalah atau tidak dalam kasus penggunaan doping tersebut. Sebelum proses ini, Mudryk dilarang tampil dan terlibat di sepak bola. Jika dinyatakan tidak bersalah dan larangan dicabut, Mudryk akan segera bergabung kembali ke Chelsea. Jika dinyatakan bersalah, Chelsea berencana akan menempuh jalur hukum untuk memutus kontrak Mykhailo Mudryk. Diisukan juga Sevilla juga tertarik untuk meminjam Mudryk jika ia kembali dari larangannya. Jadi kita lihat apakah nanti di awal tahun 2026-27, musim 2026-27 Mudryk ini akan kembali ke Chelsea, langsung dipinjamkan ke Strasbourg atau justru ke Sevilla untuk mendapatkan kembali feel dan sense permainannya yang selama ini sudah hilang ya. Kita tahu Mudryk ini punya gol krusial pada saat melawan Arsenal, gol yang sangat cantik ya, dan itu yang melesatkan namanya menjadi salah satu favorit para fans ya. Kalau buat gue pribadi, ada atau tidaknya Mykhailo Mudryk di musim depan, gue rasa tidak akan banyak mempengaruhi buat Chelsea baik di musim ini maupun musim depan ya. Tapi kita lihat bagaimana perkembangan dari proses investigasi Deir El-Ghad ini ya. Apakah dia akan dinyatakan bersalah atau justru ban-nya akan diangkat oleh FA. Kasih pendapat kalian mengenai Mykhailo Mudryk di kolom komen di bawah ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Once a blue, always be blue, up the Chelsea.